Selamat berjumpa kembali adik-adik yang suka belajar fisika bersama Pak Made. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini saya akan bahas fluida statis untuk pertemuan yang kelima tentang suhu kebasan, tegangan permukaan, dan kapilaritas. Jadi kalau kalian lihat, misalnya kenapa nyamuk dapat berdiri di atas air, kenapa kalau kalian minum teh botol dalam sedotan itu airnya naik. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini akan kita pelajari dalam pertemuan kali ini. Selamat memperhatikan. Baik adik-adik, untuk materi fluida statis berikutnya yaitu kita bicara tegangan permukaan. Nah, jadi kalau kalian sering melempar batu dalam keadaan miring dalam permukaan air danau, maka batu itu bisa lari. Demikian pula kenapa nyamuk dapat berdiri di atas air. Ya, di sini tidak terlepas dari pengertian apa yang disebut dengan tegangan permukaan. Jadi tegangan permukaan zat cair adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang. Sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan elastis. Ini terjadi akibat gaya tarik menarik antara molekul-molekul yang ada, partikel-partikel yang ada di permukaan zat cair. Nah, secara umum bahwa sebenarnya tegangan permukaan itu adalah usaha untuk memperluas suatu permukaan per luas permukaan. Jadi dikembangkan bisa menjadi tegangan permukaan itu notasinya gamma, sehingga gamma sama dengan F per L. Tapi secara umum sebenarnya bahwa gamma itu rumusnya adalah W per A. Jadi usaha untuk memperluas suatu permukaan per luas permukaan. Jadi dikembangkan ini untuk seperti jarum, karena luasnya kecil, maka gammanya menjadi F per L. Di mana F ini adalah gaya permukaan dalam Newton, L ini panjang permukaan dalam meter, gamma ini tegangan permukaan dalam Newton per meter. Mari adik-adik kita lihat contoh soal berikut yang berhubungan dengan tegangan permukaan. Sebatang kawat dibengkokkan seperti huruf U, kemudian kawat kecil AB bermassa 0,2 gram dipasang dalam kawat tersebut, kemudian kawat ini dicelupkan ke dalam larutan sabun dan diangkat vertikal sehingga terbentang satu lapisan larutan sabun. Kawat AB mengalami gaya tarik ke atas agar terjadi keseimbangan, maka pada kawat AB digantungi beban bermassa 0,1 gram. Jika panjang AB 20 cm dan G 10 meter per sekon kuadrat, berapa besar tegangan larutan sabun tersebut? Seperti biasa, kalau menghitung, susah diketahui, semakan satuan dalam satu sistem, kemudian baru tulis rumus utama. Itu massa kawat kita anggap MK 0,0 gram sama dengan 0,2 10⁻³ kg. Massa beban kita anggap MB 0,1 gram, 0,1 kali 10⁻³ kg. Gain 10, L-nya 20 cm sama dengan 2 kali 10⁻⁻⁴. Ini kita rubah dalam keliparan 10 untuk memudahkan perhitungan. Di mana ditanyakan adalah gamma berapa? Jawab, gamma di atas tadi rumusnya F per L. Nah, di sini kenapa F per 2L? Nah, dari definisi sebenarnya tegangan permukaan itu adalah usaha untuk memperluas suatu permukaan dibagi dengan luas permukaan. Jadi karena di sini luas permukaannya 2, ya, delta S sama dicoret, sehingga di sini menjadi gamma sama dengan F per 2L. Nah, di sini F-nya adalah berat kawat dan berat beban. Jadi W kawat ditambah dengan W beban per 2L. Masukkan angkanya 0,2 kali 10⁻³ kali 10 ditambah 0,1 10⁻³ kali 10 per 2 kali 10⁻⁻1. Disederhanakan, jadilah dia 0,15 10⁻⁻1 atau sama dengan 0,015 Newton meter. Nah, itulah adik-adik salah satu perhitungan mengenai tegangan permukaan. Selanjutnya kita akan membahas apa yang disebut dengan kapilaritas. Selamat mengikuti.
Baik adik-adik, kita lanjutkan materi berikutnya yaitu kapilaritas. Kapilaritas adalah gejala turun naiknya permukaan secair dalam permukaan pipa berpembuluh yang sempit atau kapiler. Dalam hal ini kita dikenalkan apa yang disebut dengan meniskus cekung dan meniskus cembung. Meniskus cekung terjadi pada air yang berada dalam wadah kaca karena air memiliki gaya adhesi lebih besar atau lebih kuat dibandingkan dengan gaya kohesinya. Sebaliknya, meniskus cembung terjadi pada raksa yang berada dalam wadah kaca karena raksa memiliki gaya kohesi lebih besar dibandingkan gaya adhesinya. Nah, apa yang disebut kohesi dan adhesi? Kohesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel yang sejenis, sedangkan adhesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang berbeda jenis. Bisa dilihat di gambar di sebelah kanan. Untuk air, permukaannya cekung. Kemudian sudut kontaknya lebih kecil daripada 90. Sedangkan raksa memiliki sudut kontak lebih besar daripada 90. Untuk zat cair yang memiliki sudut kontak lebih kecil dari 90, dia sifatnya adalah membasahi dinding kaca. Kemudian dia akan naik di dalam pipa kapiler atau pipa berpembuluh kecil. Sedangkan raksa permukaannya cembung memiliki sudut kontak lebih besar daripada 90. Untuk raksa yang memiliki sudut kontak lebih besar daripada 90, dia sifatnya adalah tidak membasahi dinding kaca, kemudian turun dalam pipa kapiler. Mari kita lihat berapa turun naiknya fluida dalam pipa kapiler. Selamat mengikuti. Baik adik-adik, kita lanjutkan bagaimana cara menghitung turun naiknya fluida di dalam pipa kapiler. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit. Di sini diambil bahwa gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. Bisa dilihat dalam gambar yang merah. Setiap satu titik itu bekerja gaya gamma cos theta. Jadi sepanjang keliling lingkaran, gaya ke atasnya adalah 2 πr gamma cos theta. Sedangkan berat fluida itu M kali G, di mana masanya dirubah menjadi rho kali Pi, di mana Pi-nya itu dianggap volume silinder, yaitu luas alas kali tinggi, PR kuadrat kali. Kemudian coret R-nya, kemudian coret Pi-nya, diperolehlah rumus turun naiknya fluida saat cair dalam pipa kapiler Y sama dengan 2 gamma cos theta per rho GR, di mana gamma adalah tegangan permukaan, rho massa jenis fluida, G percepatan gravitasi, R jari-jari pipa kapiler, theta adalah sudut kontak atau sudut sentuh, Y ini adalah rumus turun naiknya permukaan zat cair dalam pipa kapiler. Itu adik-adik rumus untuk menghitung turun naiknya fluida dalam pipa kapiler. Mari kita lihat contoh soal berikutnya yang berhubungan dengan kapilaritas. Selamat menikmati. Mari adik-adik kita lihat contoh yang berhubungan dengan peristiwa turun naiknya fluida dalam pipa kapiler. Sebuah pipa kapiler dengan jari-jari 1 mm dimasukkan ke dalam air sehingga permukaan air dalam tabung kaca naik setinggi 5 cm. Jika massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik dan tegangan permukaannya 0,5 Newton per meter, berapakah besar sudut kontak antara permukaan air dan dinding tabung tersebut? Nah, seperti biasa, begitu mulai satuan harus dalam satu sistem. Y atau H 5 cm, 5 kali 10 mikrometer, gamma 0,5 Newton per meter, rho 1000 kg per meter kubik, G 10 meter per sekon kuadrat, R 1 mm sama dengan 10 pangkat min 3 meter. Rumus Y atau H sama dengan 2 gamma cos theta per rho GR, masukkan angkanya. Nah, ini dalam kelipanan 10, ketemulah bahwa cos theta-nya adalah 5 kali 10 min 1 atau 0,5.
Nah, kalian ingat bahwa sudut berapa yang setengah. Jadi di sini diperoleh bahwa tetanya adalah 60 derajat. Jadi besar sudut kontaknya adalah 60 derajat. Berikutnya kita lihat pembahasan tentang hukum Stokes. Selamat mendengarkan. Sampai di sini dulu adik-adik untuk pertemuan kita yang kelima mengenai fluida statis, mengenai tegangan permukaan dan gejala kapilaritas. Tadi disebutkan bahwa tegangan permukaan itu adalah usaha untuk perluasan permukaan, perluasan yang dibentuk, di mana dikembangkan jadi beberapa rumus dalam berbagai kasus. Kemudian kapilaritas, peristiwa turun naiknya fluida dalam pipa kapiler. Nanti selanjutnya pertemuan berikutnya karena keterbatasan waktunya akan kita bahas mengenai hukum Stokes dan kecepatan terminal. Sampai jumpa.